Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. فقد قال الله تعالى في آياته القرآن الكريم وهو أصدق القائل تبركا بذكره بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada malam Selasa ini kita masih bisa berkumpul untuk menghadiri pengajian rutinan 2 minggu sekali di Masjid Al-Ikhlas wal Maghfirah. Patut kita syukuri atas seluruh nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang, sehat jasmani dan sehat rohani. Sehat jasmani badan kita sehat, sehat rohani hati kita sehat. Patut kita mensyukurinya. Ciri rohani kita sehat ketika ada pengajian, ketika ada panggilan Allah, kita bersegera untuk melaksanakannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam yakni Habibana Al-Karim wa Nabiyyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa itba'ut tabi'in dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita masih mendapat syafaat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengajian Masjid Al-Ikhlas rahimahumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. 2 minggu yang lalu kita membahas tentang furudul wudu'i atau fardu-fardunya wudu. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syurutul wudu'i, syarat-syarat wudu. Wajib kita mengetahui syarat-syarat wudu. Yang kemarin kita membahas tentang fardu-fardu wudu, sekarang syarat sah. Karena kita sebagai umat muslim harus tahu tentang fardu wudu, syarat-syarat sah wudu dan batal wudu. Kita harus tahu. Jadi supaya ibadah kita nggak omong kosong doang. Ibadah kita nggak cuma keringatnya doang capek. Jadi kita tahu ilmunya, harus tahu rukun-rukun wudunya, harus tahu syarat-syarat wudunya, harus tahu batal-batal wudunya. Makanya ini pentingnya mengaji. Selain pahalanya besar, banyak ilmu insya Allah yang kita dapatkan untuk kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syurutut thaharati. Syurutul wudu'i wa kadza al-ghusl. Syarat-syarat wudu, syarat-syarat bersuci. Asyaratun, jumlahnya ada 10. Jumlahnya ada 10. Tolong ingatkan, syarat-syarat wudu jumlahnya ada 10. Maka ketika kita berwudu yang 10 ini harus ada. Jika tidak ada yang 10 ini maka tidak sah wudunya. Ini namanya syarat. Contoh seperti ini. Misalkan ada jamaah Masjid Al-Ikhlas.
datang ke pom bensin, melamar pekerjaan, tapi persyaratannya kurang, kira-kira diterima enggak? Enggak. Atau kita datang ke suatu perusahaan, kita membawa persyaratan-persyaratan, ketika dicek sama bosnya persyaratannya ada yang kurang, pasti tidak diterima. Begitupun ketika kita berwudu, jika syarat-syaratnya tidak komplit maka tidak sah wudunya. Syarat-syarat wudu jumlahnya ada 10. Yang pertama al-islamu, yang pertama Islam. Fala yasihu min kafirin li'annahu ibadatun badaniyatun li ghairi daruratin wa laysa huwa min ahliha. Maka oleh sebab itu tidak sah wudunya orang kafir, tidak sah wudunya orang Kristen, tidak sah wudunya orang Cina, tidak sah wudunya orang Katolik. Wa laysa huwa min ahliha, karena mereka bukan ahlinya. Itu yang pertama, harus Islam. Wasani at-tamyizu, yang nomor kedua tamyiz, sudah mukallaf, sudah tertaklif oleh hukum syara, sudah baligh, maka fala yasihu wudu'u ghairil mumayyizi katifli, maka tidak sah wudunya orang yang belum baligh. Katiflin, contoh seperti wudunya anak kecil yang di bawah umur 7 tahun. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau gerakan wudunya benar? Misalkan gerakan wudunya benar, anak kecil misalkan masih 4 tahun, misalkan masih 5 tahun, tapi gerakan wudunya benar. Kalau masih kecil, belum tertaklif oleh hukum syara, itu tidak sah, karena namanya anak kecil kemungkinan wudunya itu kan semenah-menah. Bisa jadi ketika kencing dia istinjanya semenah-menah, tidak suci. Atau bisa jadi ketika berwudu dia tidak berniat. Namanya anak kecil, masih belum tahu tata caranya. Wa majnunin, dan tidak sah wudunya orang gila. Misalkan ada orang gila berwudu, maka wudunya tidak sah. Tidak sah wudunya orang gila. Yang nomor ketiga, wan naqa'u anil haidi wan nifasi. Ketika kita berwudu, bagi perempuan disyaratkan harus suci dari haid dan dari nifas. Dari haid dan dari nifas, itu syaratnya. Jadi harus suci dari haid dan dari nifas. Itu yang nomor ketiga. Yang nomor keempat, warabi annaqau amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati. Yang nomor keempat, ketika kita berwudu disyaratkan harus suci dari perkara yang mencegah datangnya air kepada juz wudu. Harus suci dari perkara yang mencegah datangnya air kepada anggota wudu. Mana di antaranya yang mencegah? Di sini Syekh Nawawi berkata dalam kitab Sifatus Saja, contoh seperti kaduhnin jamidin, minyak yang sudah kering, itu menghalangi datangnya air. Atau kaduhnin jamidin, minyak yang sudah keras. Contoh misalkan di wajah kita ada minyak yang mengeras, atau contoh di tangan kita ada minyak yang mengeras. Contoh di kaki kita atau misalkan di kepala kita ada minyak yang mengeras. Ketika berwudu, jika tidak dihilangkan maka tidak sah wudunya. Wasyam'in, lilin sama menghalangi. Contoh misalkan di sini mati lampu. Misalkan mati lampu karena gelap tengah malam, dan kita menghidupkan lilin. Tidak sengaja, bukan percikan-percikan lilin terkena pada tangan kita atau terkena ke kaki kita. Subuh kita mau sholat subuh, mau wudhu, dianjurkan lilin tersebut sebelum berwudhu harus dibersihkan dulu, karena lilin tersebut menjadi penghalang datangnya air. Dan maka ketika kita berwudhu ada lilin di anggota wudhu, maka tidak sah wudhunya. Wa aini hubrin wa hanain. Yang selanjutnya yang menghalangi datangnya air kepada anggota wudhu yaitu tinta dan hana, pacar. Nah, tinta atau hana, pacar.
Itu sama menghalangi kepada datangnya air ke anggota wudu. Bikhilafi asarihima, beda lagi kalau hanya bekasnya. Beda lagi kalau hanya bekasnya. Makanya ada ulama yang sepakat, ya, jika pulpen dituliskan kepada tangan kita, itu ada yang berpendapat tidak menghalangi, karena itu hanya tapaknya. Berbeda kalau misalkan isinya tertabur ke tangan kita. Nah, misalkan isi pulpen ini tumpah ke tangan kita, itu kan banyak, dikhawatirkan tebal juga, gitu. Maka ketika berwudu silahkan usahakan dihilangkan itu tinta atau hana pacar. Hana pun sama, ya. Jika hanya bekasnya, contoh di Tanah Abang banyak. Kadang-kadang ada orang yang umroh, ada orang yang ke Mekah suka beli pacar, katanya pacar Mekah, gitu kan. Warnanya hijau serbuk. Nah, ketika mau dipakai sama ibu harus diseduh dulu, baru dipakai ke tangan. Nah, ketika mau berwudu harus dibersihkan dulu. Nah, bagaimana kalau sisanya? Ya, tapaknya ada kan warna merah di kuku kita. Nah, itu mah tidak jadi masalah. Gitu. Karena itu mah hanya tapaknya saja, itu hanya asarnya, itu hanya bekas, hanya bekasnya saja. Itu bekas hana namanya. Bekas hana ada warna merah. Nah, warna merah yang di kuku itu ketika wudu nggak usah dikerik, nggak usah, karena itu mah hanya bekasnya, diperbolehkan. Yang menjadi penghalang itu hanya hananya, pacarnya. Wasyaukatin. Yang selanjutnya, perkara yang menghalangi kepada anggota wudu, yaitu bila mana misalkan di tangan kita atau di kaki kita, di muka kita, misalkan ada cucuk, atau misalkan kita keluar dari masjid nggak pakai sendal, pas keluar misalkan nginjak kayu yang tajam masuk ke kaki kita, atau misalkan nginjek beling, atau misalkan nginjek paku. Nah, jika misalkan kayu tersebut atau paku tersebut tidak masuk semua ke dalam, maka ketika berwudu diwajibkan dicabut. Jadi misalkan ketika kita keluar dari masjid nginjek paku, nah setengah masuk, setengah keluar, maka diwajibkan ketika berwudu harus dicabut. Harus dicabut dan dibersihkan darahnya. Berbeda lagi kalau misalkan pakunya masuk semua ke dalam, atau kayunya masuk semuanya ke dalam, misalkan kaki kita, telapak kaki misalkan masuk ke dalam. Jika semuanya masuk ke dalam, maka ketika berwudu tidak usah misalkan dibelek, dicabut, gak usah, gak apa-apa, karena itu masuk ke dalam semua, karena sudah termasuk had batin, had dalam, bukan had dohir lagi, karena sudah masuk semua. Nah, ini mah misalkan masuknya cuma sepotong. Jika masuknya hanya sepotong, maka diwajibkan dicabut ketika berwudu. Wadamin, yang selanjutnya darah. Contoh misalkan ketika berwudu di tangan kita atau di wajah kita, misalkan di kaki kita ada darahnya, misalkan mau darahnya darah bekas apa kayak gitu kan, di tangan atau di muka kita misalkan darahnya mau darah jerawat. Nah, itu dianjurkan, diharuskan, disyaratkan ketika berwudu dihilangkan dulu. Dihilangkan dulu karena itu menghalangi air. Gitu kan, menghalangi air wudu. Gitu. Apalagi sebentar lagi Idul Adha, misalkan panitia kurban, pegang daging atau yang tukang nyembelih misalkan, banyak darah misalkan di tangannya. Maka dianjurkan ketika atau disyaratkan ketika mau berwudu dibersihkan dulu darahnya, apalagi yang ada di bawah kukunya. Ya, adalah yang di bawah kuku. Wa ghubarin ala ubwin, atau debu yang ada di anggota badan. Debu yang ada di anggota badan, contoh misalkan kita kerjanya di lapangan, atau jadi tukang parkir, banyak debu jalanan. Nah, ketika kita berwudu dianjurkan sebelum berwudu bersihkan dulu anggota badan kita. Takutnya banyak debu yang menempel di tangan dan di wajah kita. La urkin jamidin, timbul pertanyaan bagaimana kalau misalkan keringat yang sudah mengeras menempel di badan kita, apakah itu menghalangi air wudu atau tidak? Nah, Syekh Nawawi menjawab la urkin mutajammidin,
Jika keringat yang sudah mengeras itu mah tidak apa-apa. Contoh seperti daki. Sama ya daki ya. Nah, daki. Jika misalkan ada daki di badan kita, contoh seperti tangan kita banyak dakinya. Gak usah dihilangin sebelum wudhu, gak usah. Karena daki itu adalah keringat yang sudah mengeras. Bahkan diwajibkan ketika berwudu kita harus membersihkan seluruh kotoran yang ada di bawah kuku kita. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalkan kotoran di bawah kuku kita hanya berupa daki? Kalau kotoran, kalau kita memang sudah benar, kita lihat ini cuma daki misalkan di bawah kuku, nggak apa-apa, nggak dihilangin. Karena itu tidak menjadi penghalang datangnya air. Itu jika daki. Nah, wawaskin tahtal azfar. Yang selanjutnya, jadi kotoran yang ada di bawah kuku itu harus dihilangkan. Waromasin. Yang selanjutnya waromasin fil ain. Yang selanjutnya yang menjadi penghalang air wudhu, yaitu kalau ini maksudnya apa sih? Belek ya. Nah, belek mata. Hati-hati. Makanya bangun tidur jangan langsung wudhu, jangan, ngaca dulu kalau bisa. Takutnya ada belek segede jempol. Nah, belek mata, awas, itu menjadi penghalang. Dan ketika kita bangun tidur mau berwudhu, diusahakan begini dulu, ihtiyat, hati-hati, dikhawatirkan ada belek. Apalagi kalau misalkan habis motor-motoran kan, debu masuk, itu kan, bangun tidur pasti ada beleknya. Nah, beleknya dihilangin ketika mau berwudhu, karena itu menjadi penghalang. Nah, walaysa minhu tabu'in. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalkan ketika kita berwudu dan ketika kita mau mengusap kepala, rambut kita banyak ketombenya. Rambut kita banyak ketombenya, sedangkan ketombe itu menghalangi air. Nah, menghalangi air ketika kita mau mengusap kepala. Tetapi kan sulit mengambil ketombe satu-satu. Atau misalkan kita mau mandi wajib, sedangkan kepala kita banyak ketombenya banyak, yang susah untuk dihilangkan. Sedangkan rambut yang ada ketombenya otomatis air nggak masuk ke situ karena terhalang oleh ketombe. Nah, bagaimana walaysa minhu tabu'un? Jika misalkan di rambut kita banyak ketombenya, maka itu hukumnya tidak jadi masalah jika sulit untuk menghilangkannya. Dombe. Wakada usratul duman. Ada lagi contoh misalkan kulit bisul. Contoh misalkan ketika kita mau berwudu, tangan kita misalkan bisulan atau kaki kita bisulan. Atau naudzubillah min dzalik, misalkan di tengah-tengah kepala kita ada bisulnya. Di sini jendol misalkan ada bisul. Tengah jidat. Nah, ketika mau berwudhu misalkan bisulnya ini udah pecah, darahnya udah keluar, nanahnya udah keluar, matanya sudah keluar. Nah, ketika semuanya sudah keluar kan suka ada bening yang keluar, darah bening. Nah, sehingga mengeras. Nah, mengeras kan terjadi ada kulitnya. Nah, ada kulitnya. Nah, ketika berwudhu kulit itu harus dihilangkan atau tidak? Ya. Maka ketika kita mempunyai bisul di tangan atau di anggota wudhu, baik di kaki maupun di muka, nah ketika kulit itu sudah mengeras, maka tidak apa-apa, tidak usah dihilangkan. Itu karena kenapa demikian? Dikarenakan li'annaha juz'un minal badan, karena kulit bisul masih termasuk juz dari badan. Itu maka hukumnya tidak apa-apa. Jadi yang disebut, yang diperbolehkan di sini, jadi ketika bisunya sudah pecah kan kalau udah pecah kan suka banyak keluar cairan putih itu, kan banyak keluar. Maka itu mah tidak jadi masalah. Wal khamisu alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma. Yang nomor kelima, disyaratkan ketika kita berwudu Allah yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma,
supaya tidak ada perkara yang bisa merubahkan air di anggota badan. Contoh kaza'faronin wasodalin, di sini contoh seperti minyak za'faron. Jadi ketika kita berwudu, dianjurkan dan disyaratkan di anggota badan kita jangan ada suatu perkara yang bisa merubahkan air. Di sini contohkan seperti minyak za'faron. Di sini banyak pedagang-pedagang minyak. Ya, contoh misalkan habis ngeracik minyak, ya. Contoh minyak za'faron itu kan warnanya merah. Warnanya merah. Nah, ketika misalkan ada minyak za'faron di tangan kita, nah ketika kita mau membasuh tangan, otomatis air wudhu itu yang tadinya bening berubah menjadi merah. Nah, maka dianjurkan ketika kita berwudhu, disyaratkan ketika kita berwudhu, minyak za'faronnya dihilangkan terlebih dahulu. Karena itu menjadi penghalang datangnya air. Nah, itu syarat sah wudhu nomor kelima. Yang keenam, wal ilmu bifardiyatihi. Syarat wudhu yang nomor keenam, kita harus tahu tentang fardu-fardunya wudhu. Nah, harus tahu. Nggak apa-apa nggak hafal. Di sini bukan hafal, yang diwajibkan bukan hafal, tapi tahu fardu wudhu apa saja, rukun wudhu itu apa saja. Ini harus tahu, ini syarat ini. Maka jika kita nggak tahu berarti nggak sah wudhunya. Karena ini syarat, harus tahu tentang fardunya wudhu yang nomor 6. Yang nomor ketujuh, wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnah. Yang nomor ketujuh syarat sah wudhu, jangan sampai kita mempunyai iktikad fardu wudhu kita jadikan sunnah. Contoh, membasuh wajah itu hukumnya fardu. Jika ketika kita berwudhu kita menekankan membasuh wajah sunnah, maka tidak sah wudhu. Jangan sampai fardu wudhu kita tekankan sunnah, itu syarat. Ya. Yang nomor ke-6, kita harus mengetahui fardu-fardu wudhu. Yang nomor ke-7, jangan sampai mempunyai iktikad fardu wudhu dijadikan sunnah dan sunnah wudhu dijadikan fardu. Contoh seperti membasuh telinga, hukumnya sunnah. Jangan kita mempunyai iktikad ketika membasuh telinga itu hukumnya wajib. Jadi, jangan mempunyai iktikad sunnah dijadikan fardu, fardu dijadikan sunnah, kecuali ketika telinga kita ada najisnya, ketika mulut kita ada najisnya, ketika hidung kita ada najisnya, maka yang tadinya sunnah berkumur, sunnah menghisap air ke dalam hidung, sunnah membersihkan telinga, maka statusnya berubah menjadi wajib karena ada najisnya. Betul. Yang nomor ke-8, wasaminu al-ma'u tahur. Syarat sah wudhu nomor ke-8 al-ma'u tahur, yaitu airnya harus suci. Tidak boleh memakai air mustakmal ketika berwudhu, tidak boleh memakai air mutaghayyir, air yang sudah berubah. Fi dhanni kullin minal mutawaddi'i wal mughtasil wa i'tiqaduhu wa illam yakun tahuran inda ghairi kama law istabaha tahur bil mutanajjis. Di sini ada gambarannya. Jadi airnya harus suci walaupun hanya dengan sangkaan kita. Contoh, misalkan kita pulang ke rumah mau sholat asar, pas kita masuk ke kamar mandi sudah ada air di ember. Sedangkan kita nggak tahu ini airnya suci atau enggak ya. Ini airnya udah dipakai, udah dikobok atau belum ya? Takutnya bekas wudhu, atau takutnya bekas mandi juga. Kita nggak tahu dan nggak ada yang ngasih tahu. Atau misalkan di sini digambarkan ada 2 ember air, 2 ember air. Kita nggak tahu mana yang sudah dipakai dan mana yang belum dipakai. Kita nggak tahu mana yang suci dan mana yang mustakmal, dan nggak ada yang ngasih tahu. Maka ketika kita berwudu, silahkan dipakai wudu air tersebut, itu kan dengan sangkaan kita bahwa air ini masih suci, maka hukumnya fatawaddu fataharutun kullun minhuma, maka hukumnya wudu tersebut sah.
hukumnya wudhu tersebut atau mandi wajib tersebut hukumnya sah. Itu. Yang ke-9, syarat sah wudhu dukhulul waqti fit toharoti fi toharoti daimil hadasi. Yang nomor ke-9, syarat sah wudhu itu harus sudah masuk waktu sholat. Ini syaratnya. Bagi siapa? Ini bagi orang tertentu. Lidaimil hadasi, bagi orang yang selalu punya hadas. Contoh seperti wanita yang mempunyai penyakit darah istihadah, atau laki-laki yang mempunyai penyakit backshare. Ya, backshare. Semenit sekali kencing, 2 menit kencing lagi, atau misalkan 2 menit kentut lagi, dapat 5 menit kentut lagi. Nah, bagi orang tersebut ketika mau berwudu dianjurkan harus sudah masuk waktu. Atau wanita yang mempunyai darah penyakit istihadah, kan darahnya keluar terus darahnya. Maka ketika mau sholat dohor harus sudah masuk waktu dohor. Maka tidak sah wudunya. Misalkan ada bapak-bapak yang kelepnya udah kendor, ya. Kelepnya udah kendor, 2 menit kencing, 2 menit kencing, atau misalkan 5 menit kentut, 5 menit kentut. Maka tidak sah ketika dia wudu dari jam 11, nggak sah. Atau setengah 12 sudah wudu, belum masuk waktu dohor, dia mau sholat dohor, setengah 12 sudah wudu, maka nggak sah wudu. Jadi harus sudah masuk waktu dohor. Dia mau sholat silahkan sholat, kecuali dia wudunya mau iktikaf atau mau baca Quran silahkan. Jadi ketika dia mau melaksanakan sholat fardu disyaratkan bagi orang yang mempunyai misalkan selalu berhadas, daimil hadas, ya, selalu berhadas, seperti yang backshare atau yang istihadah, dianjurkan berwudunya atau disyaratkan mau berwudu harus sudah masuk waktu sholat, itu baik dohor maupun asar. Yang nomor ke-10, syarat sah wudu yaitu al-muwalatu bainal a'dha'i, yaitu muwalat. Arti muwalat itu berturut, ya, tartib sama muwalat. Itu kan contoh berawal dari wajah ke tangan ke kepala ke kaki, itu fardu ya. Ingat, saya kembalikan lagi, fardu wudu yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kaki, yang keenam tartib. Itu fardu wudu berarti 6 ya. Sekarang syarat sah wudu jumlahnya ada 10. Syarat sah wudu jumlahnya ada 10, yang terakhir itu muwalat atau tartib ya, tartib. Nah, jadi ketika berwudu tidak sah hukumnya ketika kita berwudu mendahulukan, awas, ketika berwudu mendahulukan tangan ya, membelakangkan membasuh wajah. Bagi yang sudah tahu, gitu. Bagi yang sudah tahu. Mau lanjut ke pembatalan wudu takutnya keburu habis, udah 46. Nah, makanya di sini kita harus mengetahui dan wajib tahu kepada kita tentang syarat-syarat wudu, gitu kan? Karena kalau kita tidak mengetahui syarat-syarat wudu, nah, dikhawatirkan ketika kita berwudu tidak memakai syaratnya. Gitu. Begitupun di dalam sholat, Pak. Sholat itu kita harus tahu rukun sholat, syarat sah sholat, batal sholat kita harus tahu. Batal sholat, rukun sholat. Begitupun wudu harus tahu fardu wudu, syarat sah wudu, batal wudu kita harus tahu. Makanya banyak kadang-kadang orang yang keliru. Kita punya wudu, bukan habis wudu makan, habis makan mau sholat dilarang, jangan makan, jangan sholat, wudu dulu. Disangka makan membatalkan wudu, tidak. Ketika kita punya wudu, makan tidak membatalkan wudu, minum tidak membatalkan wudu, tidak. Cuman ada anjuran disunahkan ketika kita punya wudu, tapi makan dulu misalkan, atau ketika kita punya wudu tapi kita misalkan minum, maka disunahkan untuk berwudu lagi. Itu tapi tidak membatalkan, tidak.
Tidak, apalagi ketika makan, karena dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan ketika kita punya wudhu, sebelum sholat kita makan dulu. Dikhawatirkan masih banyak sisa-sisa makanan di dalam mulut, dan ketika sholat dikhawatirkan tertelan ketika sholat, ketelan ketika sholat. Gitu. Makanya dianjurkan, disunahkan untuk berwudhu lagi atau mengantuk. Ya. Ketika ngantuk, punya wudhu, misalkan jam 4 udah masuk ke masjid kelas, udah punya wudhu, duduk aja. Dikirain kusuk, ternyata tidur. Kirain kusuk wiridan, ternyata ngantuk. Nah, itu disunahkan ketika mau sholat wudhu lagi. Ngantuk, beda ngantuk dan tidur beda. Jadi di dalam kitab Syarah Sitin itu dijelaskan definisi ngantuk dan tidur. Karena tidur itu adalah salah satu perkara yang membatalkan sholat. Tidur. Kalau ngantuk enggak. Kalau ngantuk enggak membatalkan sholat. Jadi definisi ngantuk di dalam kitab Syarah Sitin, definisi ngantuk itu jadi mata udah merem, tetapi masih terdengar ucapan-ucapan orang lain dan kita masih paham. Contoh misalkan kita udah duduk, mata merem, tapi yang ngomong kedengar. Dan yang ngomong masih kita pahami, masih kita pahami. Orang yang ngomong kita masih kita kedengar. Misalkan atau orang yang misalkan di belakang kita lagi ngomongin tetangganya, ketangkap semua, tapi mata merem. Nah, itu ngantuk namanya. Nah, itu mah tidak membatalkan wudhu. Ngantuk. Sampai di sini silahkan ada yang mau bertanya. Ya, siap. Ya. 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 Oh ya. Misalkan di kampung-kampung ya, di kampung saya pribadi sampai saat ini masih seperti itu. Sebetulnya begini Pak ya, kadang-kadang makanya saya ketika bermusyawarah dengan para ulama, para kiai, ini PR kita semua menghilangkan adat istiadat di kampung. Tapi kan tahu sendiri mulut masyarakat gitu kan. Ini masjid, ini kamar mandi dibikin oleh masyarakat. Kadang-kadang kan banyak di kampung-kampung itu banyak Pak, di daerah saya ini masih banyak yang ngambil air dari masjid, gitu kan. Itu ngambil air dari masjid atau sengaja dari rumah mandi ke masjid, gitu kan. Dikhawatirkan airnya air wakaf. Jika airnya air wakaf dipakai, misalkan ada orang yang wakaf air, contoh misalkan di sini nggak ada air, misalkan Bang Fahmi, saya wakaf sumur bor untuk apa? Untuk berwudu di masjid, maka air tersebut haram dibawa ke rumah untuk buat masak, ngambil dari masjid buat masak. Mas, jika airnya air untuk wakafnya untuk wudu, maka nggak boleh dipakai mandi juga, nggak boleh jika airnya air wakaf. Beda lagi kalau misalkan airnya air hibah, itu air sedekah atau air pemberian. Misalkan ada yang membuat sumur bor untuk masjid, infak untuk masjid, amal jariah untuk masjid, itu nggak apa-apa, bebas, bukan? Beda lagi kalau misalkan ada wakaf. Nah di kampung-kampung itu masih banyak yang seperti itu. Airnya kan ada, kadang-kadang ada yang bikin sumurnya sumur wakaf, masih banyak yang semena-mena. Di kampung saya Pak, sampai saat ini disediakan keran, ada keran banyak, ada seberapa puluh keran, itu khusus untuk wudhu. Tapi di bawahnya lagi, jadi ada 2 kamar mandinya luas, itu musola. Karena di kampung-kampung itu kan tempat ibadahnya itu luas, banyak kan luas, musola juga besar. Di kampung saya musola segede ini, malah lebih besar. Dan tempat wudhunya beda lagi, luas lagi. Jadi kerannya ada berapa puluh keran. Nah, di bawah kerannya ada lagi. Nah, ada bak di situ Pak, ada bak di sini, bak di situ, WC 3 pintu, WC 3 pintu. Buat siapa? Buat masyarakat, bagaikan WC umum. Kadang-kadang sholat kagak, bukan berak ke situ. Nah, bak yang di situ itu buat mandi, buat wudhu juga. Nah, yang jadi pertanyaan tadi Bapak, bagaimana kalau misalkan wudhu di situ? Kadang-kadang kakinya kotor, ya kan? Kakinya kotor.
itu kan tangannya kotor, wudhu di situ. Jika catatannya, jika air tersebut melebihi 2 kula maka sah saja. Cuman dikhawatirkan air itu sudah menurun. Dikhawatirkan kalau misalkan air itu kurang dari 2 kula maka tidak sah wudhunya. Itu makanya sekarang di zaman sekarang yang lebih steril itu memakai keran. Memakai keran. Kayaknya di mana-mana juga, mungkin zaman dulu kayaknya masih sama, masih bak kayaknya. Nah, di daerah saya, di daerah Bandung juga masih kebanyakan yang pakai bak. Cuman itu airnya harus steril, harus 2 kula. Harus 2 kula. Kalau kurang di 2 kula, maka tidak sah wudhunya. Jika airnya melebihi 2 kula, maka silahkan. Boleh saja. Tetapi walaupun misalkan airnya sudah 2 kula, jika air tersebut berubah, misalkan tadinya bening airnya, bening, misalkan air tersebut saking banyak orang yang berwudu, misalkan berubah menjadi keruh. Tadinya rasanya tawar berubah jadi asin. Tadinya wanginya misalkan gak ada wanginya, berubah misalkan jadi bau kotoran. Maka air tersebut menjadi mutanajis, apalagi kalau sedikit. Tuh. Airnya berubah. Berubahnya taghayyurun fahishan, berubahnya sangat banyak. Berubahnya sangat banyak. Silakan, ada lagi? Satu. Oh iya. Bagaimana kalau misalkan ada orang yang bertato, sah atau tidak wudhunya? Itu ditafsir. Jika tatonya hanya tato tempelan, makanya kita harus ngobrol juga sama ahli tato. Jika tatonya hanya tato tempelan di luar kulit, maka tidak sah wudhunya. Tapi jika tatonya ditanam di dalam kulit, itu yang tidak bisa dihilangkan dengan air dan dengan sabun. Contoh dihilangkannya harus memakai laser. Ya, harus memakai laser. Itu mah sudah masuk had batin. Apa bedanya dengan tadi paku yang masuk ke dalam tangan atau paku yang menusuk ke dalam kaki? Maka hukumnya tidak apa-apa. Sah saja wudhunya. Jika tato tersebut sudah meresap ke daging atau sudah meresap ke kulit. Tetapi jika misalkan tatonya tato tempelan, kadang-kadang ada kan anak-anak yang tatonya 1000-an ditempel. Nah, ketika berwudhu itu harus dihilangkan. Harus dihilangkan semaksimal mungkin. Karena itu mah tatonya tato tempelan. Gitu. Atau cat ya. Habis ngecat masjid, awas. Tapi kalau ngecat tembok lebih mudah. Yang khawatir itu cat kayu. Cat minyak, itu lebih sulit itu. Itu harus dihilangkan ketika berwudhu. Nah, selanjutnya. Ini mau tanya masalah tidur ya. Itu bayangkan kejadiannya kalau sholat Jumat. Itu bagaimana kalau orang tidur sambil duduk itu membatalkan wudhunya apa enggak? Dengan orang yang tidurnya sambil nyender. Oke, kadang-kadang suka tembok, ada tembok. Itu juga. Nah, itu jangan ada yang lain bakal apa enggak? Tidur Pengalaman ya. Kayaknya Jumat kemarin kan begitu tuh. Ya. Jadi yang dipertanyakan adalah pembatalan wudhu itu. Ya. Itu ada di poin nomor 2, zawalul akli, hilang akalnya. Jadi orang yang tidur itu termasuk orang yang hilang akal. Ya. Kenapa? Apa alasannya? Kok wudhu bisa batal disebabkan tidur? Karena orang yang tidur itu sudah hilang akalnya. Itu binaumin tidur. Illa nauma qaidin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Kecuali tidur orang yang duduk. Tidur orang yang duduk. Misalkan, atau dia sedang, atau misalkan tidurnya nyender. Mau nyender di tembok, atau misalkan mau nyender di orang. Ketika kita punya wudhu, misalkan tidur, ada ulama berpendapat walaupun ngoroknya kencang, itu lagi Jumat,
dia punya keadaan punya wudu. Itu hukum fikih tidak membatalkan, tidak. Enggak membatalkan. Cuman tadi dia anjurkan wudu lagi, disunahkan wudu lagi. Gitu. Bahkan jika ada seperti ini, misalkan kita di masjid tidur, punya wudu tidur. Bangun ada orang yang ngasih tahu kita, tetapi kita tahu orang ini adil, orang ini jujur. Orang ini jujur. Bang, jangan sholat, wudu lagi. Tadi kedengeran lu kentut. Nah, tapi orang yang ngasih tahu kita ini orang yang jujur, gitu kan? Sudah jujur, orangnya yakin, nah ini pasti jujur, karena orangnya jujur, maka harus wudu lagi. Gitu. Kalau udah ngasih, tapi kalau misalkan yang ngasih tahunya, misalkan orang yang suka bercanda, gitu ya, orang suka bercanda, orang yang suka bohong, gitu kan? Lanjut lagi silakan, nggak apa-apa. Gitu. Karena dikhawatirkan dia menipu. Tapi kalau misalkan orang yang ngasih tahunya orang adil, atau orang betul, atau misalkan orang yang suka bohong tapi dia sampai sumpah, beneran sumpah demi Allah tadi gua kedengeran lu kentut ketika tidur, maka kita harus wudu lagi. Kenapa disunahkan wudu lagi? Karena di dalam kitab Syarah Sitin dijelaskan orang yang tidur itu matanya tertutup tetapi lubang belakangnya terbuka. Ya. Kita harus tahu. Jadi ketika orang tidur, nah awas, ketika mata kita tertutup, lubang yang belakang terbuka. Itu mata tertutup, lubang belakang terbuka. Jadi dikhawatirkan ketika kita tidur angin keluar, apa, makanya dianjurkan ketika Jumat jangan tidur, apalagi ketika khutbah. Ketika khutbah Jumat tidak diperbolehkan tidur, dikhawatirkan gitu kan kentut. Udah beres ya. Sudah selesainya terpotong dengan adzan Isya. Alhamdulillahirabbil alamin, pengajian malam ini selesai. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri pribadi saya, umumnya untuk para jemaah sekalian. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.